Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, ya ikhwan, سنواصل درسنا. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. إذا نحن الآن في الدرس الثاني في الدرس الجديد. Kita di pelajaran baru ya, Bang Iya, ya. iya Ustaz. Baik. Nah, طيب تأملوا يا أخوان ما في المربع. تأملوا ما في المربع. Jadi kita perhatikan apa yang ada dalam kolam ini, dalam kotak ini. وكيف نقرأ الجملة في هذه القائمة. Mari kita baca di kolam ini. طيب ya. Cara baca dari min al-yamin. Naqra min al-yamin. Al-ghaibu al-mufradul mudzakkar. Jadi sini ya. Ya. Kita bacanya mulai dari ke sebelah kanan. Al-ghaibu. Al-ghaibu. Baca kolam itu ya. Al-ghaibu al-mufradu al-mudzakkar. Jadi satu tahapan satu, dua, tiga. Hmm. Ya, bacanya al-ghaibu al-mufradul mudzakkar. Ya, ghaib, mufrad dan mudzakkar. Maksudnya ghaib itu berarti apa? Orang ketiga ya. Kama alimna an ad-dhamir yanqasim ila thalatha. ينقسم إلى ثلاثة. القسم الأول الضمير ما يسمى ماذا؟ الغائب. Kita tahu bahwasanya domir itu terbagi menjadi tiga. Ada domir al-ghaibu, ada al-mukhatabu, ada al-mutakallim. Antum sudah harus hafal ini ya, pembagian domir. Ada al-ghaibu, ada al-ghaib berarti ghaib. Orang ketiga ya, yang dibicarakan ghaib itu berarti orangnya sesuatu yang tidak ada, atau orang atau sesuatu yang nggak ada. Lalu kita bicarakan. Hamid pergi ke pasar. Hamid berarti orang ketiga kan? Ya. Berarti kita yang gaib, orangnya nggak ada tapi kita bicarakan. Makanya kenapa ghibah itu? Ghibah ada asal kata gaib ya. Ghibah, ghibatun itu itu akar katanya sama dengan al-ghaib. Berarti kita bicarakan keburukannya saat orang itu nggak ada. Ya, kan? Kenapa dikatakan ghibah teman-teman ya? Karena kita menyebutkan tentang seseorang yang dia nggak ada sama kita, lalu kita bicarakan keburukan yang dia nggak suka. Nabi mengatakan dzikruka akhaka bima yakra. Nabi ketika menjelaskan tentang ghibah, yang para sahabat ternyata nggak tahu kata ghibah itu, ya. Nabi mengatakan atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah, kata Nabi. Lalu para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, maka Nabi kemudian ghibah itu, kata Nabi, zikruka akhaka bima yakra, engkau menyebutkan saudaramu yang tidak bersamamu, ya, apa yang dia membencinya, apa yang dia tidak sukai. Jadi kita menyebutkan, menceritakan tentang saudara kita yang dia tidak sukai dan dia tidak sedang bersama kita. Ya, dia nggak sama kita. Kalau kita, tapi kita sebutkan tentang orang itu. Nah, ini dia. Nah, ghaib, domir ghaib, kata ganti yang pertama ada al-ghaib. Ya, kata ganti yang pertama adalah kata ganti orang atau sesuatu yang ketiga. Kalau orang termasuk sesuatu ya. Kita mempermudahnya, orang yang ketiga itu maksudnya termasuk sesuatu. Misalnya kita ngomongin kucing, kucing itu ya masuk ke dalam rumah. Nah, berarti kucing goib itu. Dhamirnya goib. Kalau kita kasih, kita rubah ke dalam kata ganti, berarti huwa. Ya, kayak misalnya al kitu, ya, dakhala al baita, ya, wa huwa
kitujari. Misalnya, kucing itu masuk dalam rumah dan dia adalah kucing tetanggaku. Ya. Misalnya kemudian apalagi misalnya rishuhu jamilun jiddan. Ya, bulunya begitu bagus. Nah, rishuhu hu berarti ghaib itu. Huwa ghaib berarti dia kucing sama dengan laki-laki ghaib huwa sama huwa. Kalau bahasa Inggris ada it ya, bahasa Arab tidak ada it ya. Huwa berarti muzakkar sama muannas. Taib al-ghaib ya berarti al-ghaib berarti yang dibicarakan. Yang dibicarakan mau manusia mau selain manusia pokoknya dia dibicarakan buku itu di atas meja berarti kalau kita ganti kepada dhamir berarti huwa al-kitabu 'ala al-maktabi ya huwa jadidun. Nah, huwa jadidun. Nah, dia baru. Ya, misalnya kemudian apa misalnya safhatuhu halaman-halamannya ya safhatuhu nadhifun masih bersih kalau belum dibaca misalnya. Nah, seperti itu ya safhatu nadhifatun. Tapi al-ghaib. Yang kedua al-mukhatab. Al-mukhatabu orang kedua yang diajak bicara ya. Yang diajak bicara. Siapapun yang diajak bicara. Misalnya antum ngajak ngomong kucing ya, berarti berarti orang kedua berarti. Ya kitti, wahai kucingku. Idhab anta. Pergi kamu ke sana. Ya, misalnya berarti nanti antum berarti ngajak bicara kucing berarti mukhatab dia, domirnya. Dia nggak punya padanan apapun, nggak punya sama kayak bahasanya you semua you. Ya mungkin nggak tahu Oke ngomong sama kucingnya are you fine nggak tahu ya. Pasti are you juga kan nggak ada kan. Nggak, apa kucing nggak ada kan. Kecuali gaib dia mas it. Ya kan selain manusia it. Tapi bahasa Arab nggak ya. Nggak tahu. Berarti itu apa namanya mukhatab. Yang ketiga adalah al-mutakallim. Al-mutakallimu orang pertama. Kalau al-mukhatabu yang diajak bicara, orang kedua. Al-mutakallimu orang pertama yang bicara, yang berbicara, yang berbicara atau yang mengajak bicara. Al-mutakallim. Baik. Nah, sekarang kita eh, membahas tentang domir-domir ini, ya, kaitannya dengan fiil, dengan kalimat. Ya. Yang pertama adalah al-ghaibu al-mufradul muzakkar. Ya, ghaib, mufrad, tunggal, berarti single. Kemudian muzakkar, contohnya hamidun dhahaba. Hamidun dhahaba. Hamid, dia telah pergi. Ya, berarti ya kalau kita membicarakan orang ketiga tunggal seperti Hamid, ya Hamid, ya berarti fiilnya adalah zahaba, juga tunggal, single. Hamid telah pergi. Ya, ini jumlah ismiyah nih ya. Ini jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh isim atau mubtada. Hamidun zahaba. Kemudian al-ghaibu ya al-ghaibul jam'ul muzakkar. Ghaib jama' dan muzakkar. Jadi ya, Hamidun wa Hashimun wa Aliun. Jama kapan disebut jama? Lebih dari dua. Dalam bahasa Arab ya disebut sesuatu itu jama kalau dia lebih dari dua. Berarti kalau dua dia punya istilah sendiri musanna. Ya punya istilah sendiri itu al-musanna. Kalau lebih dari dua namanya al-jam'u. Kalau satu al-mufrad. Ya al-mufradu, al-musanna, al-jam'u. Di sini kalau disebutkan tiga berarti jama karena tadi permasalahannya al-ghaibul jam'ul muzakkar. Ya, yang gaib dan jama muzakkar. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Lihat ya, zahabu. Berubah ya. Lihat ya. Dan ketika mubtadanya mufrad, ya Hamidun satu orang, fiilnya zahaba. Tapi ketika jama kemudian dia muzakkar gaib yang dibicarakan Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Berubah. Lihat ya perubahannya. Zahabu. Ya. Berarti ini wazannya. Apapun fiilnya nanti akan berubah seperti misalnya Hamidun akalah. Ya. Berarti kalau jama Hamidun wa Hashimun wa Aliyun akalu. Sama tuh ya perubahannya. Ya, lihat ya perubahannya dari fathah kemudian menjadi dhammah menambah waw dan alif. Ya. Berubahnya jadi fathah
ya. Kemudian dirubah menjadi dhamma, menambah waw dan alif untuk menunjukkan dia jam. Taib. Kemudian al-ghaibu al-mufradul muannasu. Al-ghaibu al-mufradul muannasu. Ghaib single muannas. Contohnya Aminatu zahaban. Lihat kira-kira tasrifnya, sorofnya, perubahannya, ya. Ini selalu menjadi acuannya, zahab. Dia menjadi kata dasar. Ya, huwa untuk domir ghaib mufrad muzakkar, al-ghaibul mufradul muzakkar itu selalu menjadi acuan. Jadi menjadi acuan semua fiil perubahan fiil tasriful fi'li, perubahan-perubahan pada fiil itu acuannya dari al-ghaibul mufradul muzakkar atau huwa hamilud dhahab. Dari sini berubahnya. Kalau jama' zahabu. Kalau muannas, ya gimana kalau al-ghaibul mufradul muannas dia menambah ta. Aminatu zahaban. Ya, zahaban. Kita punya berarti kalau semua fiil berarti kalau kita ingin membicarakan orang ketiga perempuan tunggal single ya orang ketiga single dan muannas maka ini fiilnya aminatu zahabat berarti aminatu akalat aminatu ghasalat aminatu syaribat ya aminatu syaribatil qahwata aminatu akalat al mauza aminatu ghasalat malabisa ghasalat al-qamisa ghasalat al-qamisa ya aminatu zahabat ilal madrasati aminat aminatu raja'at minal madrasati hakan ya kalau jama al-ghaibu al-jam'ul muannatsu ya berarti ghaib orang ketiga jama dan muannas itu ya aminatu wa zainabu wa maryamu zahabna lihat ya perubahannya dari zahaba dari ini ya caranya apa mensukunkan akhir menambah nun polanya ya wazannya zahabna berarti kalau kita rubah kepada fiil-fiil yang lain sama aminatu wa zainabu wa maryamu akalna aminatu wa zainabu wa maryamu ghasalna aminatu wa zainabu wa maryamu raja'na ulang raja'na aminatu wa zainabu wa maryamu syaribna al-qahwata Aminah Zainab dan Maryam mereka minum kopi mereka telah minum kopi semalam Aminatu wa Zainab wa Maryamu syaribnal qahwatal barihata. Aminah, Zainab dan Maryam semalam minum kopi. Syaribnal qahwatal barihata huna. Semalam mereka minum kopi di sini. Baik, gitu ya. Oke, paham ya? Berarti tinggal ya. Baik, ya. Sampai sini oke, teman-teman? Kenapa Ada yang yang mau tanya? musananya nggak diikutin ya Ustadz ya? Iya, karena kita belum 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 fokus pada musanna. Ya, Oh, oke oke oke. ya, karena ini yang mudah ya untuk disebutkan adalah mufrad dan jam ya dan juga yang apa namanya yang umumnya dan seringnya dipakai ya dia memang mendahulukan mufrad dan jama dulu ya baik gitu ya kemudian al-mukhatabu ya al-mukhatabu sekarang ini al-ghaib sudah selesai ya sekarang al-mukhatabu orang yang diajak bicara ini udah oke sekarang ini al-mukhatabu apa tuh al-mukhatabu tadi orang kedua yang diajak bicara sekarang al-mukhatabul mufradul muzakkaru. Mukhatab mufrad single muzakkar anta. Anta zahabta. Lihat ya. Perubahannya zahab sukunkan akhir dari kata dasarnya zahaba. Ini kata dasarnya. Caranya sukunkan akhir tambahin ta ya. Menambahkan ujung dari anta ta. Zahabta. Antum sekarang jama al mukhatabu
Al-jam'ul mudzakkaru antum. Jama al mukhatab jama dan mudzakkar antum. Antum zahabtum. Ya. Sebenarnya menghafalnya mudah ya. Ambil ujungnya sukunkan akhir kaidahnya menambah ujungnya ta. Tum tum. Antum zahabtum. Anta zahabta. Gampang tuh ya. Menghafalnya gampang. Tidak perlu dihafal mungkin ya. Berarti kalau akal makan. Akal. Kalau antum akal tum tum. Ambil ujung-ujungnya. Ya. Sebetulnya nggak ada yang dihafal ya. Kaidahnya aja. Ya. Kaidah berarti kalau anta tak ya udah bunyinya tak berarti akal tak. Antum tum akal tum. Ya. Kalau antum berubah ke dalam fil awal sama. Syariba, syariba minum. Syaribata. Antum syaribatum. Ya. Misalnya roja'a pulang. Anta roja'ta. Antum roja'tum. Kataba menulis. Anta katabta. Antum katabatum. Nggak gampang. Ya. Karena al-mukhatabu al-mufradul muannas ya. Anti. Al-mukhatabu al-mufradul muannasi ya al-mukhatabul mufradul muannasu anti zahabti ti sama kalau anta zahabta tak belakangnya anti zahabti dari kata dasar zahaba disukunkan huruf terakhirnya kemudian tambahin ti zahabti antunna juga sama ya ti anti zahabti anti akalti anti raja'ti anti zahabti anti ghasalti ya anti akhadti anti sama ti ya kemudian antunna sama ya al mukhatabul jam'ul muannas mukhatab jama' muannas antunna sama diambil ujungnya tunna antunna zahabatun antunna akaltun ini kita fil madi ya kita fil madhi kita masih dalam fil madi perubahan pada fil madhi kata kata kerja yang telah lampau berlalu perbuatannya telah berlalu ya kemudian yang terakhir al mutakallim al-mutakallimu al-mudzakkaru wal muannas al-mufradu al-mutakallimu al-mufradu al-mudzakkaru wal muannas berarti dia tidak ada perbedaan antara muzakkar dan muannas di satu kolom ini menunjukkan bahwasanya pada al-mutakallim tidak membedakan ya antara muzakkar dengan muannas baik mufradnya maupun jamaknya kalau mufradnya ana kalau yang ngomong yang berbicara al-mutakallim itu yang berbicara laki-laki berarti ana juga ana zahabtu ya fadhal ya syekh fadhal ana zahabtu nahnu zahabna jamaah sama nahnu zahabna yang ngomong laki-laki misalnya ana zahabtu perempuan yang ngomong ana zahabtu sama ya tidak berubah menjadi yang lainnya tidak ya tidak ada tidak ada pilihannya tidak ada perubahan lainnya ya gitu ya berarti kalau perempuan yang bicara ana zahabtu kalau laki-laki yang bicara tetap ana zahabtu jama juga begitu ya. Al-mutakallimul jam'u al-mudzakkar wal muannas ya nahnu zahabna. Perempuan yang bicara, banyak orang misalnya perempuan bicara Kak, ya. Nahnu zahabna. Laki-laki sama nahnu zahabna sama. Baik, paham itu Mas? Tinggal dimasukkan ke fil-fil yang lainnya. Ya, ana raja'tu, ana darabtu, ana syaribtu, ana hafiztu. Nahnu hafizna, nahnu raja'na. Ini ya bedanya sama hunna ya teman-teman. Berarti ya yang perlu kita perhatikan ya hunna ini. Lihat teman ya. Kalau hunna ini kan hunna ya kalau kita ganti ke domir namanya hunna. Mereka perempuan. Lihat ya, fiilnya zahabna mensukunkan akhir menambahin na, menambahkan na. Ini juga sama nahnu zahab tapi ala alifnya panjang. Bedanya alif panjang. Kalau hunna nanya pendek, kalau nahnu panjang. Zahabna, akalna, ya, akaltum
Naam akalna, panjangin ya. Tidak. Naam akalna, berarti perempuan nanti mereka. Ya, bahaya ya. Beda panjang pendek maknanya beda. Ya. Kalau antum bilang syaribna, kami minum. Tapi kalau syaribna, mereka minum berarti perempuan. Gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang bertanya. Scroll ke atas ya. طيب الآن من سيقرأ؟ تفضل. أنا يا تفضل. آه، تمارين. التمارين. طيب. أكمل جمل الآتية. Ya, Ya betul. Akmil, akmilil, أكمل الجمل الآتية atiyata. buat Akmil ah, jumalal atiyata. itu ya. Man'ut na'at. Man'ut na'at. Ya, na'at. Ya, man'ut na'at. Akmil jumal al-atiyata bido biwad'i ya. Biwad'i. Betul. Biwad'il fi'li Biwad'il fi'li. biwad'il fi'li dahaba fil fi- firaghi ya. Fil Faraghi ya. farag. Fil Faragi. faraghi ba'da is da isna isnada apa satu? Lah, ba'da. Ba'da. eh, dia adalah dharab yang kalau disandarkan menjadi mudhaf. Berarti kata selanjutnya menjadi mudhaf ilaih. Ba'da. Isna. Isnadahi. Lah, isnadi. Kan ini ya, mudhaf ya. Ini Oh, yang ini itu ada isnadi. huruf H Dia mudhaf mudhaf bihi mudhaf gitu. ilaih. Nah, Oh, isnadi oh ya. Isnadihi ilal domiri ilal domiril munasib ilat ilal ilat ilat domiril dhamir munasiban muna munasibin. alif lam Oh ya, nggak boleh tanwin. munasibi. Nah, baik, mumtaz. Munasibi. Nah, tarjim ya Syekh Chandra. Akmil sempurnakan ya, Sob. Nah, sempurnakan. Sempurnakan kalimat berikut jumalal atiyata dengan uh, apa? Biwatis Wad'in, dha. Wada'a dengan yad'u dha. Wad'un. Letakkan. Put. oh, dengan meletakkan fa'il dahaba. Meletakkan fiil, bukan fa'il. Fa'il pelaku. Fiil kata Oh kerja. ya, fi'il ya. Dengan meletakkan fi'il dahaba ke dalam uh, uh, bagian faroga tuh kosong ya, Meletakkan Sob. fiil dhahaba ke dalam tempat yang kosong, betul. Ke dalam tempat yang kosong setelah istadi istadi Isnadihi. Setelah isnadihi. setelah disandarkannya Oh, setelah distandarkannya uh, maksudnya kepada, fi'ilnya itu ya. ya, hanya pada fiil. Betul. Ke- kepada domir yang Yang sempurna ya, yang sesuai, yang munasib, sesuai ya. suitable, time yang sesuai. Domir yang sesuai. Paham ya? Paham, paham teman-teman Iya ya? ya, Akmil sempurnakan jumal al-atiyata. Al-atiyata kenapa dibaca al-atiyata Syekh Chandra? Sekarang uh, al-jumala dulu. Al-jumala. Kenapa kita baca al-jumala? Akmilil jumal. uh, apa uh, apa lupa. Hmm? Eh, namanya lupa yang maf'ul bih Sat. Mumtaz. Maf'ulun bihi. Maf'ul Karena bihi maf'ul bihi ada isim mansub dan tanda alamat nasab adalah fathah. fathah ya. Akmil jumal. Tapi al-atiyata. Uh,
Jumalal Afiyata. Al-atiyata asal katanya apa? Ata ya'ti. Fiilnya ata ya'ti. Pelakunya al-ati. Kayak jalasa, dia jelisu. Duduk. Yang duduk al-jalisu. Ini datang. Al-ati yang datang. Al-atiyah karena dia mu'annas, jama tidak berakal dianggap mu'annas maka dia mu'annas. Al-atiyah. Al-ati mu'annasnya al-atiyatu. Karena masalahnya kenapa al-atiyata? Al Afiyata man'ut na'at. Ya, naat ya. Al-atiyah itu berarti naat. Na'at. Yang manutan, ya, yang Pan. manutnya berarti al-jumal, manutnya Al-Jumala. ini, naatnya ini. Ya. Dia kenapa dibaca al-jumal al-atiyata? Karena naat. Naat mengikuti manutnya. Manutnya mansub sebagai maf'ulun bihi, mansub fathah, maka dia menjadi mansub. Ya. Kemudian ma'rifah alif lam, dia alif lam. Dia kenapa dia muannas? Karena jama tidak berakal al-jumal. Bentuk jama dari kata al-jumlah tuh. Dan kita tahu bahwasanya jama tidak berakal, dia dianggap muannas, dihitung apa dihukumi seperti muannas. Ya, berarti al-jumal al-atiyah. Taib, mumtaz. Biwad'i. Kenapa wad'i? Tapi eh, setelah huruf jar. Ada huruf jar. Dia majrur dengan kasrah karena huruf jar bi. Taib. Kenapa tidak biwad'in? Tidak ada alif lam. Harusnya kalau pakai alif lam baru bil wad'i. Kalau pakai alif lam ya bil wad'i. Nggak boleh tanwin. Ya, padahal ini tidak ada tanwin bi wad'i. Kenapa tidak bi wad'in? Tapi bi wad'i al fi'li. Sebagai apa? Saudara? Jadi bagian maf'ul Ini ya. kan kasroh Mud- lah. Mudof, mudof. Bukan. Oh, Mudhof ya. mudhaf ya. Wad'inya dia mudhof. Al fi'li mudhof ilaih. Ya. Iya. Sempurnakanlah kalimat-kalimat yang datang dengan meletakkan fiil. Meletakkan di sini dengan meletakkan di sini dia bukan Hmm. fiil, bukan kata kerja. Wad'un ini dia bukan kata kerja, dia isim. Ya, apa namanya? Dalil yang menunjukkan dia isim didahului huruf jar. Karena nggak ada Hmm. fiil didahului huruf jar, teman-teman, ya. Tidak ada fiil didahului oleh huruf Iya, jar. iya. Ya, yang menunjukkan kata wad'un di sini adalah isim. Buktinya apa? Didahului oleh huruf jar. Kalau ada sesuatu atau kata didahului oleh huruf jar, sudah dipastikan dia isim. Biwad'i. Sehingga dia ikut harokatnya kasar karena harful jar ini, Mbak. Biwad'i. Ya, biwad'i. Ya. Dan isim kalau disandarkan kepada isim setelahnya, yang syaratnya nggak boleh alif lam, syaratnya nggak boleh alif lam, nggak boleh bil wad'i, dan nggak boleh tanwin, karena ada huruf jar nggak boleh in, tapi harus i. Biwad'il, lihat ya, mudhaf ini. Hmm. Ya, isimnya disandarkan kepada isim setelahnya. Ya. Dan tidak mensifati sifatnya. Kalau mensifati berarti nggak boleh disandarkan. Seperti ini dia tidak bisa disandarkan karena sifatnya disifati. Ya. Kalau fi'il kan nggak mensifati kata kerja, nggak mungkin ya. Yang asalnya dia wad'un ini isim tapi asalnya kata kerja wad'a yad'u, meletakkan. Put. Wad'un apa ya bahasa istilahnya peletakan gitu ya, peletakan menjadi noun dia, menjadi noun dari verb ya. Hmm. Biwad'il fi'li mudhof ilaih. Ya. Jadi kalau dulu kita menjelaskan bahwasanya mudhof ilaih itu untuk memudahkan pemahaman awal itu kita sampaikan sama antum sama teman-teman ya, menunjukkan kepemilikan babul fasli, pintu kelas, pintu milik kelas gitu ya.
Singkat ya. Misalnya komisu yasirin. Ya. Kemejanya Yasir. Kemeja milik Yasir. Mudhof milik. Ada isim yang disandarkan. Ya. Padahal mudhof ilaih itu tidak hanya menunjukkan kepemilikan ya. Yang intinya adalah ketika ada isim itu kemudian disandar kepada isim setelahnya, maka dia menjadi kaidah mudhof ilaih. Semua isim ketika disandar kepada isim setelahnya, ya dengan syarat tidak menunjukkan eh, penyipatan, ya, tidak menunjukkan penyipatan, bukan menjadi sifatnya, ya, maka dia disebut kaidah mudhof ilaih. Contohnya biwad il fi'li dengan meletakkan kata kerja. Oke, teman saya kayak ziaratul kuburi. Ini mudhof ilaih. Ziarah, ya, ziarah ini teman-teman asal katanya dari kata kerja dia isi masdar yang diambil dari kata kerja zara yazuru. Maknanya to visit, mengunjungi, berkunjung. Ya, kemudian dirubah masdarnya menjadi ziyaratun. Ziyaratun. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya misalnya mengunjungi kuburan, ya, ziyaratul kubur. Ini bukan kata kerja. Diidofahkan, diisnadkan, disandang pada kata kubur. Ziyaratul kubur. Ya kita, kalau kita apa ya, kita susah kadang yang bahasa kita kadang ziarah itu maknanya seperti isim, naon ya, kunjungan sebenarnya. Tapi kalau di kita, kalau kita cuma kunjungan kuburan, kayaknya nggak enak ya, mengunjungi kuburan. Tapi ini bukan fiil. Ya. Ya, kalau fiil, misalnya zaro Ahmadu zarol kuburo. Ya, Ahmadu tadi apa? Mubtada, khobarnya berarti fiilnya mufrad karena mubtadanya mufrad tadi katanya zahaba Ahmadu zahaba zaro. Al kuburo maf'ul bihi. Ya. Ini fiilnya al fi'lu. Ini al maf'ul nih. Ya mansub. Ya. Kalau dia kita rubah ke dalam bentuk isim zaro ini, yang tadinya dia apa namanya dia fiil, kalau kata al kubur adalah maf'ul bihinya, objeknya. Kalau kita rubah kepada isim, maka bentuknya adalah mudhof mudhof ilaih. Zaronya kita rubah ke isim ziyaratun. Kemudian al kubur maf'ul bihinya, ya ketika kita sandarkan kata ziarahnya ini kepada kubur, maka menjadi mudhof mudhof ilaih. Ziyaratul kuburi. Tahu seperti ini, seperti ini. Ya, kalau kita jadikan fi'il al fi'la. Ya, Ahmadu al fi'la. Ya, al fi'la. Jadi Tapi kalau kita rubah ke dalam bentuk masdar, wadha'a ini masdarnya wad'un. Berarti kalau kita jadikan isim wad'u. Berarti maf'ul bihnya menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih. Wad'ul fi'li. Ya. Contoh lagi, dakhala al-faslah. Masuk kelas. Ya. Dakhala kita jadikan masdar, isim masdar. Dukhulun. Dukhulun. Kalau kita masukkan kepada kata al-fasl jadi mudhaf mudhaf ilaih. Dukhulul fasli. Masuk kelas. Misalnya dalam kalimat uridu saya ingin masuk kelas. Uridu dukhulal fasli. Kenapa dukhula?
Kenapa fathah? Siapa tahu? Dalam kalimat ini, uridu dukhulal fasli. Apa itu? Jadi maf'ulun bihi Ustaz. Ini maf'ulun bih, betul, sahih. Berarti mudhafnya kata dukhul dia menjadi mudhaf ilaih. Menjadi mudhaf, menjadi maf'ulun bihi. Dia mudhaf dan dia maf'ulun bihi. Uridu dukhulal fasli. Paham itu? Tapi jadinya unik Artinya, juga Ustaz ya. Maksudnya kalau secara diartikan ke Indonesia kayaknya tetap kayak kata kerja gitu ya. itu dia. Itulah kekayaan bahasa Arab yang tidak ditemukan dalam bahasa kita seperti bahasa Indonesia misalnya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris ada kayak misalnya I like swimming. Betul? Bisa Iya, nggak? betul. Betul. Iya. I don't like smoking. Iya. Ada. Sama seperti bahasa Arab ini. Ya kadang bisa didekatkan, bisa nggak didekatkan. Kadang bisa didekatkan bahasa, ya pendekatannya bisa, kadang nggak bisa, nggak ada pendekatannya. Oke, Fahim itu dulu ini. Ya. Nah, contohnya misalnya sehingga mudhof kan dia tergantung dia dia kalau mudhof ilaih jelas ya isi majrur teman ya. Mudhof ilaih isi majrur dia sudah punya status. Kalau mudhof ya statusnya tergantung faktornya. Kalau di sini kita kita fathahkan ya karena dia sekarang menempati atau dia sebagai maf'ul bihi. Dia berposisi sebagai maf'ul bihi. Uridu dukhul al-fasl. Ya. Tapi misalnya kita ingin kasrohkan dia. Misalnya, contoh misalnya, hadis sa'ah. Misalnya hadis sa'atu. Jam sekarang ini maksudnya ya. Hadis sa'atu lidukhulil fasli. Untuk masuk kelas. Atau ya, maksudnya waktu untuk masuk kelas. Hadis sa'atu li jam sekarang ini misalnya lidukhulil fasli li harful jar. Maka berubah mudhofnya pada kata dukhul menjadi majrur kasrah li dukhulil fasl. Oke? Paham? Teman-teman. Kita mau domahkan misalnya kita jadikan mubtada, dukhul. Jadi jangan selalu apa namanya? Memas apa ya bukan memastikan ya, menganggap bahwasannya kalau pelaku misalnya harus manusia, mubtada enggak kan atau sudah paham itu pasti ya. Misalnya kayak gini, dukhulul fasli mamnuun. Masuk kelas dilarang. Untuk saat ini, untuk saat ini al-an, dukhulul fasli mamnuun. Masuk kelas dilarang. Berarti dukhul sini dhamma mubtada dan dia mudhaf. Gitu namanya. Al-fasli mudhaf ya jelas mamnuun khabar. Mubtada marfu dhammah. Dukhul mamnuun khabar marfu. Oke, teman-teman. Ya, baik. Nah, baik ada mau tanya sama sini teman. Tapi kita kembali ke kita belum bahas soalnya udah panjang ini ya, nggak apa ya.
Biwad'il fi'li tadi, mudhaf ilaih, biar maksudnya biar antum paham ini kan sudah berulang-ulang sering kata isi masdar ini ya. Biwad'il fi'li dengan meletakkan fi'il dhahaba ya. Fil faragi jelas sudah antum tahu kenapa faragi ada huruf jar. Fil faragi ba'da dzaraf. Ini teman-teman ya. Dzaraf isim apa fi'il apa huruf? Sin. Masuk pada apa itu dzaraf itu? Al kalimatu kata dalam bahasa Arab terbagi tiga, ada al-ismu kata benda, ada al-fi'lu kata kerja, ada al-harfu huruf. Ya. Ba'da atau dia sebutan dzaraf, dzarfuz zaman ya, ya, menunjukkan waktu ya, ba'da setelah, bukan tempat ya. Dzarf ada dua, ada dzarfuz zaman, ada dzarful makan zamani. Tapi ba'da ini masuk mana mana, teman-teman? Masuk pada Isim isim. Ustaz. Isim. Ba'da itu dzarf itu isim. Buktinya dia menerima huruf jar. Tadi Anda sudah Nah, sebut sama antum. Kalau ada kata menerima huruf jar bi, berarti bi wad'i pasti isim ini wad'i. Isimnya namanya apa? Isim masdar ya. Isim masdar ya. Kalau ba'da dia menerima huruf jar menerima. Contohnya mimba dihim atau mimba dikum min qablikum qabla min qablikum tahta min tahtihal anhar. Dan dzarab tahta min tahtiha berubah dia min tahtiha, lihat ya, menerima huruf jar berarti dia jelas nggak mungkin dia huruf ya, nggak ada huruf, apalagi kita katakan tahta ini atau ba'da huruf jar karena setelahnya kasrah ba'da isnadi ya, bukan, dia bukan huruf jar ya, huruf jar nggak menerima huruf jar, nggak mungkin ada dzarab dia, kalau dia huruf jar kemudian didahului oleh huruf jar nggak ada ya, menunjukkan dia isim ya. Dan dzarab ada teman-teman, dzarab adalah isim mansub. Maka kenapa antum dapatkan dzarab itu selalu fathah mansub ya. Berarti isim mansub banyak ya, maf'ulun bihi, isim inna, khobar kana, khobar laisa, ya, mansub. Ya. Baik, ba'da isnadihi. Kenapa kasroh, teman-teman? Sebagai apa ini? mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Karena ba'da ini dzarab ini menjadi mudhaf ketika dia disandarkan. Ya, berarti isim dzarab di sini sebagai mudhaf. Nah, sekarang masalahnya kenapa mudhaf ilaih tidak isnadin padahal tidak ada alif lam? Kenapa tidak ba'da isnadin atau ba'dal isnadi? Kenapa tidak alif lam dan tidak tanwin mudhaf ilaihnya? Karena mudhof lagi. Bihi. Karena dia disandarkan lagi. Oh, ada ini. Ya, itu. Wadah. Berarti kata isnadi dia mudhaf ilaih dan dia Itu mudhaf. mudhaf. Kenapa dia tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin ketika tidak alif lam? Karena dia ingin disandarkan. Karena syarat penyandaran, syarat menjadikan isim menjadi mudhaf, tidak boleh alif lam. Nggak boleh alif lam. Tidak boleh tanwin. An, in, un, nggak boleh. Contoh misalnya, babu, miftahu. Miftahul babi. Kunci pintu. Kalau kita ingin sandarkan lagi kata albab kepada as-sayyarah misalnya, ya. Ini jelas ini mudhaf, ini mudhaf ilaih, ya. Miftahul babi. Kita ingin kemudian sandarkan kata albab kepada kata as-sayyarah. Maka bagaimana caranya? Ya, kalau dia ingin kita jadikan mudhaf juga, berarti buang alif lam dan tidak boleh kasih tanwin.
miftahu babi as-sayyarati. Kenapa as-sayyarati mudhof ilaih? Berarti kata babi di sini dia mudhof ilaih. Pertama dia mudhof ilaih dia kata miftah dan dia mudhof untuk kata sayyarati. Kalau kita lihat, kalau kalau tidak bisa kalau tidak alif lamnya tidak dibuang, kita kasih as-sayyarah. Miftahul babis. Nggak boleh. Ya, kecuali antum kasih sifat ini. Kata babnya bukan antum sandarkan tapi antum berikan sifat. Misalnya miftahu al-babil jadidi. Kunci pintu yang baru. Ya, antum kasih alif lam, berarti antum ingin sifati kata ini. Antum ingin berikan sifat, pintunya baru. Kalau antum ingin idhofakan, berarti nggak boleh kasih alif lam. Oke ya, teman-teman, oke sini ya. Berarti ini ba'da sini ila dhamiri kasra karena ada huruf jar. Ila dhamir. Nah, al-munasib ini, teman ya. Ya, ada kata alif lam, kemudian setelahnya kata alif lam. Ini kemungkinan besarnya adalah naat pasti. Ya, kemungkinannya dia naat. Ila dhamiri, kita taruh sini ya biar antum lihat sini biar anak pindahin sini, coret. Ila dhamiri, ila dhamiri al-munasib. Jadi antum ila ad-dhamiri majrur karena huruf jar. Ila, jelas. Lalu al-munasibi, ya ini sudah pasti ini dia bukan mudhof ilaih, nggak mungkin mudhof ilaih. Ya, pertama dari sisi mana? Alif lam. Kalau dia mau disandarkan, dia nggak boleh alif lam. Berarti jelas dia bukan mudhof itu. Kalau ada ada huruf atau ada kata atau isim berawan alif lam sudah pasti bukan mudhof. Nggak bisa mudhof itu berawan alif lam. Ya. Kemudian ditambah lagi setelahnya ada alif lam, jelas. Ya, bukan mudhof ilaih pastinya. Kata kedua ini bukan mudhof ilaih. Kalau ini jelas mudhof ilaih. Ya. Nggak mungkin berarti dia mudhof dan dia kata kedua ini mudhof ilaih. Berarti ini pensifatan berarti. Ya. Kalau pensifatan sudah jelas berarti ad-dhamiri al-munasib. Cara bacanya. Udah pasti berarti kata setelahnya dia sifatnya dan mengikuti yang disifati. Ya, karena kaidah naat, ini naat, ini man'ut. Berarti naat mengikuti man'utnya. Kalau dia majrur ila dhamiri, berarti naatnya al-munasibi. Muzakkar, muzakkar. Alif lam, alif lam. Maksudnya begitu ya. Taib, nah. Taib, sekarang fadhal ya Syekh Chandra Iqra. Aina. Bukan ainal ya. Ainat. Alif Oh lam iya, samsiah. Lamnya nggak dibaca. Aina tulabil jadidi. Aina, ainat. Oh iya. Eh, Aina tulabul jadidu. Lah. Al-jadi itu begitu saja Syekh Chandra. Ada alif, ada ya-nya. Al-jadidu. Oh ya. Ya. Dan kalau Ya. al-jadidu berarti yang man'utnya pasti mufrad atau Oh, libu. judu tuh ya, setel. Ini jamak ya, Ah, berarti ya. sama ini atau labu jama. Ya, tulabu at aina tulabul jududu. Aina tullabul jududu. Tadi antum sempat baca aina tullabi. Kenapa tidak boleh kasroh dia wajib dhamma aina tullabul jududu? Kenapa? Sebagai Karena apa? mubtada. Mumtaz. Mubtada. Aina kata tanya khobar. At-tullabul jududu aina. Masih gitu ya. Para siswa baru itu di mana? Mereka di sini, mereka ke sini. Ya, itu ya. Taib ya.
Berarti at-tullabu mubtada. Ini khobarnya. Khobarnya kata tanya. Ain. Mabniun alal fathah. Ain. Nggak bisa ainu. Ya. Kok khobar kan isi marfu. Kenapa nggak ainu? Nggak ada ainu masalahnya. Dia mabniun. Di istifham mabniun. Kata tanya mabniun. Nggak berubah akhirannya. Ya, taib ya. Nah, fadl. Ahlan wa sahlan ya Syekh Rahmat Syejoni. Fadl ya Syekh Chandra. Jawab. Aina tullabu. Sudah pasti nih ya Dahabu, tullabu. dahabu Dahabu. ilal mudiri. Mumtaz. Zahabu ilal mudiri. Lihat ya. Di mana terjemahan Syekh Chandra? Di mana murid-murid baru itu Taib. eh, apa pergi ya? Mereka. Mereka Mereka. pergi ke kepala sekolah. Mumtaz. Lihat ya. Zahabu di sini teman. Ya, kata zahabu menunjukkan jamak. Ya, karena pelakunya jamak. At-tullabul judud. Ya, kita nggak perlu, teman-teman nggak perlu kita mengulangi mubtada'nya. Cukup dengan fiilnya sudah mewakili. Ya. Aina tullabul jududu. Ya. Boleh memang at-tullabul jududu zahabu ilal mudiri boleh. Ya. Tapi pemborosan. Ya. Padahal cukup kita kalau sudah disebutkan mubtada'nya nggak perlu disebutkan lagi. Cukup kita dengan khobarnya yang menunjukkan pelakunya adalah jama misalnya. Zahabu ilal mudir. Mereka telah pergi ke kepala sekolah. Ya. Ini adalah ya. Tadi perintahnya meletakkan fiil dahaba yang disandar kepada domir. Ba'da isnadi. Ya. Kata fiil dahaba setelah disandarkan kepada domir. Domirnya hum. Berarti zahabu ilal mudir. Fadol ya sejani. Baik, fadol alan asani. Mumtaz ya Syekh Chandra. Fadol asani man. Nomor dua. Pada dulu, oke. Oke, siapa? Fadol, siapa? Ana, oke. Ya. Nahnu zahabna ilal mal apa nih? Mal'abi ya Ustaz. Mumtaz. Mal'abi. Nahnu zahabna. Ini kita sasapal ya polanya. Zahabna panjang. Terjem ya Syekh. Oke. Eh, apa? Kami pergi ke Mal'abi apa Ustaz? Lupa. Mal'abi Mal'abi. asal kata fiilnya ya. Fiilnya la'iba. La'iba yal'abu. Ini kata kerjanya, verbnya to play. Oh iya lah, lah itu ya. Berarti eh, kalau ada depannya mim, dia Aman menunjukkan berarti nama ya. tempat. Nama tempat. Ah, oke, oke. Mal'abun berarti tempat bermain. Play, bermain. Mal'abun tempat bermain. Ya, contohnya misalnya sajadah. Al- Sajadah sujud. Yasjudu. Ini kata keduanya fi'il mudhari ya gitu ya. Kalau kita belum memperdalam. Yasjudu. Sajadah yasjudu. Masjidun tempat sujud. Ya. Dia ada huruf mim ini menunjukkan tempat. Ya. Menunjukkan tempat. itu udah generik Ustaz ya. Ya, ya dia Generik jadi kepola. setiap gitu ya. Namanya kataba, menulis. Kataba yaktubu, menulis. Ya, jadi bisa kasro, bisa fathah. Berarti nama tempatnya maktabun. Maktabun tempat menulis, meja. Oke, teman-teman ya. Berarti berarti itu gampang identifikasi gitu aja Ustaz. Kalau kita Ya, tahu bahwa gampang. dia isim dan Betul. mulai ada oke oke. Iya. Contohnya jalasa duduk. Ya Hmm, jelisu. Tempat duduk majelisun. Majelisul ulama. Tempat duduknya ulama. Majelis taklim. Majelisun.
Asal katanya jalasa. Gampang kan? Enam. Baik ya. Jadi, Madrasatun. Madrasatunya. Madrasatun apa asal berarti asal katanya al Darosa. tebak ya, tebak. Ah, oh dari mumtaz. itu ya, darosa dari pelajaran ya. Darosa belajar. Hmm. Berarti madrasatun tempat belajar. Ini ya teman-teman. Toib, Tapi tapi ada buat ada yang pakai nama tempat nanti fathah, ada ada kata yang kerja pakai tidak itu. kasrah, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, betul. Ada yang masjidun, ada Ah, fathah, ada majlisun, ya. Makanya Terus orang Arab condet dia bukan majlisun, majelasun, majelas. Dia pengen bahasa sendiri majelas. Tempat duduk, tempat nongkrong majelas. Mereka yang ngomong majelis, kalau majelis Kak, seolah tempat belajar, majelis taklim. majelis, Mereka majelis ngomongnya buat majelas, belajar, yuk kita majelis. majelis buat ngaji gitu ya. Ya kalau majelis selalu untuk ngaji ya. Baik. Mafhum dia. Majelis buat Wah, ngopi-ngopi. majelis duduk ngopi-ngopi, duduk-duduk ngopi, tempat duduk ngopi, majelis, tempat nongki-nongki, majelis. Oke. Ya, tayyib, tayyib. Ustaz Lanjut tadi tadi. jahabna kenapa Ustaz? Apa? Jahabna ini kenapa Ustaz? Tadi Oh, apa perintahnya Syekh Rahmat? Perintahnya merubah fiil dahaba kata kerja yang asalnya huwa. Lalu kita Hmm, sesuaikan dengan domirnya. Karena hmm. nahnu kami, Oh, maka nggak oh. boleh pakai zahaba. Zahaba tuh huwa. Zuwa zahaba. Kalau huwa iya zahaba. Tapi karena kami nahnu, maka harus disesuaikan fiil zahabai dengan nahnu. Nahnu perubahannya Syekh Rahmat mensukunkan akhirnya ini. Sukunkan, tambahin na. Zahabna. Itu dia. Sekarang. tadi ada itu, Kalau ini, ada tabelnya Mat sebelumnya Mat di halaman ah, sebelum. Iya ya. ini atulabul judul Syekh Rahmat, atulabul judul kan kalau kata ganti hum. Ya, Hmm. hum. Ya, hum. Hum, asal katanya dari zahaba, ini selalu acuannya. Huwa zahaba. Kalau hum berarti berubah dia zahabu. Ini namanya sorof, ilmu sorof. Nahwu sorof, karena itu dengar nahwu, pelajaran ilmu nahwu dan pelajaran ilmu sorof. Ini sorof perubahan. Zahabu. Nahnu, ini polanya sama Syarah Khawatir. Berarti kalau kita ganti misalnya kita ganti misalnya jalasa. Kalau nahnu berarti apa? Hmm. Huruf Jalabna. akhir tambahin nah, jalasna kami duduk. Jalasna. Oh, oke. Itu sama. Hmm. Kalau hum atulabu jama para para siswa baru duduk. Apa Syekh Rahmat? Eh, Lihat. Ini jadi polanya. ja, Zahabu jahabu. jalasa. Kalau jalasa Kalau jalasa jadi ja, dia jamak jadi lihat berubah ya. jalas Ba jadi bu. Kami tambahin bu- wow. Jadi panjang. Zahabu berarti jalasa. Jala. jalasu jalasu. Jalasu. Gitu ya. Hmm. Baik ya. Oke. Kalau tadi yang saya lakukan ini nama tempat, namanya ismul makan, isi menunjukkan tempat. Kayak mazhabun. Atau sering dengar kata mazhab, mazhab Syafi'i, mazhabun. Majah Asalnya apa ini? majah Mazhabun. jadi Ini tempat, menunjukkan tempat. mazhabun. Kalau madrasatun darosa. Al-abun laibah. Masjidun sajadah. Maktabun kataba. Majlisun jalasa. Kalau mazhabun, mazhab Syafi'i. Ana mazhab Syafi'i. Ana mazhab Hanafi. Ana mazhab Hambali. Ana mazhab Maliki. Misalnya gitu ya. Apa itu mazhab? Apa asal katanya? Masa nggak tahu? Lihat ya. Mazhab Pasti dari akar ini. Madrasatun darosa. Mal'abun la'iba ini. Meme-nya tambahannya. Berarti apa? Nggak bisa. jadi Zaha, majah zahaba. jahabah. Masa nggak tahu? Zahaba pergi. Mazhab tempat pergi. Tempat kembali. Oh, Referensi. Tempat kembali. Tempat pergi. Kita menanyakan masalah-masalah agama kita. oh. Misalnya kita bicara hukum
salat ketika safar. Gimana mazhab Syafi'i memandangnya? Nah, mazhab balik pergi ke pandangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. ke tempat perginya Imam Syafi'i memandang masalah itu. Mazhab, tempat yang kita pergi kepadanya. Oke, teman-teman. Baik, Makhraj itu ya. contoh. Makhraj Eh, Ustaz, makhraj. makhraj, Kharaja, kharaj. Kharaja. makhrajun, Hmm, makhraj. kharaja. Berarti kalau makhrajun apa? Tempat keluar. Tempat keluar. Antum kalau di exit di Saudi tulisnya makhraj, exit, tempat keluar. Ya. Dan makhraj juga tempat keluar itu solusi. Allah menamakan jalan keluar. Makhraj bisa tempat atau jalan keluar. Ya, tempat keluar atau jalan keluar. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang Allah. Allah menjamin, menjanjikan, yaj'al, Allah pasti jadikan lahu untuknya makhrajan, solusi dari semua masalah hidupnya. Kalau antum punya masalah, gimana biar dapat solusi dari Allah? Bertakwa sama Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu, dan Allah niscaya akan memberikan rizki kepadanya, wa yarzuqhu, dan niscaya Allah akan beri rizki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang dia tidak menduganya, dia tidak mengiranya sebelum, rizki yang nggak Apa tuh Ustaz? disangka-sangka. Apa? Surat apa Ustaz? At-Tolak, Boleh juga tuh At-Tolak, referensi itu. Hah? At-Tolak ayat 2 dan 3. Tolak. Oke. At-Tolak, Tolak. Ini makhrajun. Nah, banyak teman ya. Kalau madkhalun, apa madkhalun? Madkhal. Dokhol. Oleh Ah, Masuk, dakhal. Mada. masuk. Berarti madkhal apa? Mada. Bukan Madkhal apa? masuk, Tempat jalan masuk, masuk. pengantar. Ya, pengantar. Oh, kenapa? Pengantar. Dalam tulisan-tulisan tesis, risalah ya, risalah doktor, risalah skripsi, al-madkhal, pengantar, tempat masuknya, membuka. Baik ya, Bukaan. teman-teman. Apa lagi? Ada lagi? Mau kasih contoh? Hah? Baik, lanjut ya. Al-an man Ar-Raqmu Tsalis, nomor 3. Syekh Sarhun. Syekh. Fadal. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Mumtaz. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Baik. Lihat ya. Kenapa dhahabtum? Terjem ya Syekh Sarhun. Kemana kalian telah pergi setelah pelajaran, setelah belajar, ya saudaraku, Nah, mumtaz. saudara-saudaraku. Nah, mumtaz. Kemana kalian pergi setelah belajar atau setelah pelajaran, wahai saudara-saudaraku? Ya. Taib. Berarti kalau ada ya, berarti pastinya domirnya apa ini? Ya ikhwani. Ghaib atau mukhatab atau mutakalim? Mutakalim ya. Alah. Mukhotob, mukhotob, mukhotob. Nah, mukhatab. Ya ikhwani berarti dia adalah al-mukhatabu al-jam'u al-mudzakkar. Dia domir mukhatab jama mudzakkar. Kalau kita ganti dia antum. Ya ikhwan, kita ngajak ngobrol. Berarti mukhatab kita ajak. Wahai saudara-saudaraku, kan diajak ngobrol kita ajak ngobrol. Mukhatab berarti. Kita aja yang bertanya, kita mutakallim. Aina zahabtum? Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Ya aina zahabtum tum. Karena di antum, ya gampang sederhana ya Syekh Rahmat. Untuk antum berarti untuk domir-domir mukhatab, perubahannya dari fiil tersebut, misalnya zahaba.
Mukhatab anta. Anta ya kalau duanya tadi kalau kita lewatkan dulu duanya antuma antum. Itu kaidahnya dari asal katanya huwa zahaba ini. Ini selalu menjadi kata dasarnya huwa zahaba. Ya, untuk merubah ke domir anta menyesuaikan ya mengisnadkan menyandar kepada anta antuma antum untuk mukhatab itu dengan sukunkan akhir. Zahabanya kita sukunkan huruf akhirnya zahaba sukunkan zahab. Ambil ujung-ujung semua domir ini. Kalau anta berarti zahabta, antum zahabtum, antuma zahabtuma. Ambil sukunkan akhir zahab, zahabtum, zahabta, zahabtuma, zahabtum. Nggak usah dihafal kan? Nggak perlu dihafal. Anti sama. Baik mu'anas anti. Anti antuma antunna. Sama ya. Sukunkan akhir baknya zahab. Tambahin ti. Zahabati. Antuma zahabatuma. Antunna zahabatunna. Gampang. Oke, teman ya. طيب ممتاز يا شيخ صرح أين ذهبتم بعد الدرس يا إخواني طيب ممتاز تفضل الآن شيخ من Ya. الرابع Hmm, ah, Ajahaba lihat biasanya. nah, lihat ya, siapa yang ya, ini konteks ini kepada orang ketiga orang kedua apa orang ketiga kalau ada ya orang kedua berarti ya abi ini lihat berarti antum ngomong sama Oh, bapaknya kita bapak saya wahai bapakku oh, gitu. Ya abi wahai bapak berarti bapak satu sama dua sini bapak satu. berarti kata gantinya apa kamu mukhatab Kak, yang diajak bicara berarti apa anta kan? Betul apa tidak? Kan kita An, ngomong sama bapak, wahai bapakku, kamu mau kemana kan gitu ya? Kamu kan ah, berarti anta ya kan? Ah, tahu. Sekarang berarti gimana fiilnya zahaba kalau untuk anta? anta berarti Jahaba. Lah, Hah? ih, Anta, asal katanya zahaba kalau kita sandar kepada anta, anta, antuma tadi, ya kan? caranya apa? Disukunkan Oh, zahabanya zahab. Jahabta. Tambahin ta, zahab, sukunkan dulu. Zahab ta. Ulangi. Berarti Saya Rahmat. Ajahabta ilas sauki, Ila ilas suqi, suki, ila suqi, ilas al suki al yaumi, al yauma. eh, ilas suki al yauma ya abi. طيب ممتاز ترجم يا شيخ رحمت terjemahkan Eh, saya Jahabta, Jahabta berarti pergi. jangan pergi Eh, kan azhab kan ngomong sama bapakku wahai oh, bapakku wahai bapakku, suki memasuki. apakah tak zahabta tadi apa tadi zahabta tak tadi anda merubah kata zahabta berarti apa ini siapa yang Jahabta melakukan saya, maksudnya orang kedua masa saya tadi. masa saya kan Oh, wahai bapakku kemana heeh. kemana saya pergi apa kamu pergi berarti zahabta tak Wahai bapakku kemana kamu berarti saya. tak kan anta zahabta tadi saya Rahmat udah rubah zahabta berarti anta kan kemana Heeh. kamu pergi Wahai bapakku, Kemana kamu pergi, wahai bapakku? oh, Mumtaz. kemana kamu pergi wahai bapakku? Iya, baik. Suki pergi. Gitu ya. Oh, Soalnya kan kita ngajak orang ngajak ngomong bapak kita, ya wahai bapakku, kemana kamu pergi? Masa nggak mungkin? Kemana dia pergi? Bisa juga sih, ya wahai bapakku, kemana dia pergi? Tapi kan konteksnya nggak mungkin bertanya kepada siapapun di sini, iya, iya, iya. ya. Baik ya. Al yauma kenapa al yauma teman-teman? Kenapa kita baca mansub fathah? Sebagai apa? Suki. ظرف. Nah, dzaraf. Mumtaz. Siapa yang bilang dzaraf tadi? Joni, Syekh Oh, Joni. Masya Allah, tidak. Dzaraf.
Dzaraf apa sih Joni? Waktu. Zaman apa makan? Zaman. Zaman. Hari ini. Yang tadi dzaraf kita katakan isim mansub di isim yang berakhir fathah al-yaum. Kalau menunjukkan waktu berarti dia dzaraf. Al-yaum bisa bisa tidak dzaraf bisa. Ya, ini asalnya bukan dzaraf al-yaum ya. Kalau ba'da, qabla, tahta itu dzaraf jelas. Tapi ada kata-kata yang tadi asalnya bukan dzaraf bisa didzarafkan kalau dia menunjukkan waktu atau dia menunjukkan tempat. Al-yaum hari ini waktu berarti. Dan bermakna di hari ini, pada hari ini. Kemana engkau pergi apa? Bukan tadi bukan kemana ya? Azhab tadi bukan kemana ya? Ya, apakah kamu pergi gitu ya? Azhabta ila suqil yauma ya abi. Apa artinya Syekh Rahmat tadi? Apakah Eh, apa apakah engkau pergi apakah engkau pergi wahai ayahku itu ya? ya ke ila Apakah suqi engkau pergi suki berarti suq pasar ya. oh apakah engkau pergi ke pasar ya? Hari ini Apakah wahai ayahku engkau pergi ke pasar hari ini ya? wahai Wahai ayahku. taib ya. Dan al-yauma di sini hari ini. Ya, ini namanya dzaraf ya, al-yauma. Ya, karena dia menunjukkan waktu, berarti bisa, walaupun pada asalnya dia dia al-yaum ini bisa tidak dzaraf, misalnya al-yaumu utlatun. Hari ini libur. Al-yaumu sih sebagai apa? Sebagai apa teman-teman? Hari ini libur. Mudhof. Mudhof. Mubtada. 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 Sini bukan dzaraf. Ya, hari ini libur. Sini bukan dzaraf ya, saya nggak boleh al-yauma. Ya, tapi kalau sini dzaraf sini menunjukkan menunjukkan keterangan waktu. Perginya kapan? Perginya hari ini. Ya, jadi dzaraf itu berkaitan dengan menjelaskan waktu saat kata kerja atau saat pekerjaan itu dilakukan. Oke, teman ya. Jadi dzaraf itu ya kata yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat pada saat perbuatan itu dilakukan. Hari ini berarti maksudnya menunjukkan keterangan apa pergi. Dia menerangkan waktu pergi. Apakah kamu pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Baik. Kayak misalnya al-barihata, ya. Dakhalas sariku, dakhalas sariku al-baita al-barihata, ya. Apa dakhala sariku? As-sariku apa sariku? Pencuri. Lisun, thief. Dakhala sarikul baita al-barihata. Ya. Pencuri itu masuk rumah semalam. Al-barihata. Kenapa antum fathah? Dzaraf. Dzaraf zaman. Al-barihata. Semalam, last night. Oke, ya. Nah, baik, lanjut. Fadol si Joni. Hanya Ahsanta. terus Ya, fadol si Chandra. al yauma kan itu tadi ya apa zorof. Kalau kata dasarnya berarti apa dia? Ustaz? Nggak ada Al ya. yauma. Tidak semuanya harus ada kata dasar, tidak semuanya. Makanya penasaran juga Iya, ya, kata tidak dasarnya. semuanya kan tadi yang tadi meme depannya meme. Dia ada kata dasarnya tuh meme. Oh, Masjidun tadi sajadah, maktabun kataba, mal'abun la'iba, madhabun dhahaba, makhrajun kharaja gitu ya. Nggak semuanya berarti ya. Nggak semuanya ditemukan akar katanya. Ya berasal dari akar kata Hmm. apa gitu misalnya. Tidak ya. kirain ya wama apa? Ya wama apa artinya? Ya. Ya, Iya. baik. Fadal. Man Baik. al-an? Ana
Ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Mumtaz. Ana ma dhahabtu ya ma dhahabtu ilal maktabatil yawma. Mumtaz. Ahsanta. Tarjim ya Syekh Joni. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Mumtaz. Ahsanta. Ya ma ya. Ma di sini menunjukkan ma an-nafiyatu. Ma an-nafiyatu. Pada fi'il madhi, teman-teman, pada fi'il madhi untuk menyatakan tidak, menafikan itu dengan menggunakan ma. An-nafiyatu menafikan. Namanya ma an-nafiyatu, ma untuk menafikan. Ya, saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Baik. Nah, mumtaz. Ya, tafadhal an as-sadis. Ya, Pak, sekarang Nah, balik Ustaz. sebentar lagi. Ya, fadhal Syekh Anda. Ya. Umi, Fadhal Syekh Doni. Umi zahabna ilal mustashfa. Ummi zahabna ilal musalla. Ummi. Oh, Zahabna. Zahabna berarti nahnu. Apa hunna? Kalau panjang nahnu ibuku, zahabna. Kalau jama perempuan zahabna. Hunna. Ini nahnu, ini hunna. Hunna zahabna tidak panjang. Nahnu zahabna oh panjang. zahabat. Mumtaz. Umi Zahabat. zahabat ilal mustashfa. Mumtaz. Ummi zahabat ilal mustashfa. Sahih. Ya. Ummi zahabat ya ilal mustashfa. Apa artinya? Fadhal ya Chandra tarjim. Ibuku pergi ke rumah sakit. Taib. Ibu berarti orang ketiga nih. Ya, Oh, dia ya. berarti al-ghaibu, Oh, apa ibu? al-mufradu, al-muannas. Anas. Dia ghaib, ya mufrad, tunggal, muannas. Berarti hiya. Dhamirnya hiya. Hiya dhahabat. Dari dari akar kata dhahaba huwa, ya kalau hiya berarti tambahin tak sukun. Dhahabat. Berarti ummi jalasat, ummi syaribat, ummi ghasarat. Semua gitu. Baik, mumtaz. Fadhal saya cek ke siapa? Mumtaz saya Chandra. Oke. Apa nih? Oke. Azahabti li ziyarati kholi kholitakunna ya. Oh, Khol, qala. Kholatakunna La. apa La. nih? Khol Tadi apa Anda nih? jelaskan tadi. Sebagai apa yang kita jelaskan tadi? Dia ziyarati Li ziarati berarti apa ini? Ziarahnya sebagai apa? Fi'il apa isim? isim. Taib isim. Kholita ini Kalau isim, kholi berarti kalau isim disandar pada isim. Sehingga kholi tadi, iya. Ini apa Ustaz? Kholi ini apa? ini asalnya kholatun. Kholatun. Kholatun bibi. Kholatun. Bibi perempuan, bibi dari pihak ibu. Oke. Kalau pihak kakak, Kholatun. Kholat. kholatun. Berarti Kalau kalau dari bapak, kholati. ammatun ammah. Oke, berarti kholati ya. Kholatun. Li ziyarati kholati kunna ya banati. Ya banati. Ya. Baik, fiilnya sudah betul? Fiilnya, apa tadi fiilnya? Ziyarati. Bukan fiil Eh, zahaban. zahabti. Zahabti. La, Eh, la. banati. Banati berarti ini ya, jamak ya Ustadz ya? Jama. Banati. Eh, Berarti jama berarti ya banat berarti apa? Hunna apa antun? Perempuan. antunna. Berarti berapa fiilnya? Zahabtunna. Mumtaz. Zahabtunna li ziyarati kholat kholati apa kholati ya kholati kunna ya banati. Mumtaz. Sahih. Oke.
Adzahabtunna, mumtaz. Ya. Kita kenapa zahabtunna? Karena yang diajak bicara mukhatabnya jamak, ya banati. Kemudian kenapa zahabtunna? Berarti antuna, domirnya antuna. Kalau mana antuna kembali? Banati. Kita ngajak ngomong, ya banati, berarti wahai anak-anak perempuanku, berarti antun kalian, ya. Al-azhabtunna, ya, apakah kalian pergi, ya, li ziyarati. Nah, taib sekarang. Maksudnya, li ziyarati. Ziarah di sini isim fi'il syekh, ke Isim. isim, ya. Tadi anda jelaskan isim apa namanya tadi? Apa namanya isim apa namanya? Isim apa tadi? Eh, Masdar. ya, masdar. 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 Masdar itu masdar artinya sumber, tempat keluar, sama seperti makhraj, sumber, ya, tempat keluar, tempat keluar sesuatu berarti masdar itu. Berarti tempat keluar sesuatu berarti dari situ, ya. Atau disebut, para ulama mengatakan isi masdarnya kata dasar, bisa juga disebut dengan kata dasar. Berarti dia isim masdar, ya. Mana yang menunjukkan ziarah ini bukan kata kerja. Ziarah mungkin dalam bahasa kita mengunjungi, tapi di sini mengunjungi di sini bukan kata kerja. Apa yang menunjukkan dia bukan kata kerja, dia isim apa? Menerima huruf jar. Ini menerima huruf jar. Li ziyarati. Oke, berarti oke. Sekarang kenapa dia li ziyarati tidak li ziyaratin, padahal tidak ada alif lam? Li ziyarati. Harusnya kalau nggak ada alif lam, li ziyaratin. Karena Kamu mudhof. siapa? Karena mudhof, karena dia mau disandarkan. Ya, padahal bisa kita katakan li ziyarah, li ziyarati. Saya misalnya zahabtu li ziyarah. Saya pergi untuk kunjungan. Saya untuk ngomong saya, untuk apa? Lima zahabta. Kenapa engkau pergi? Zahabtu liziarah. Saya pergi untuk kunjungan. Liziarati. Ya. Bisa aja ya dengan alif lam liziarati. Kalau alif lam dengan lam bertemu alif lam, maka penulisannya begini. Alifnya nggak dipakai. Lam bertemu Allah, ya. Lam tadi bertemu ini, berarti at-talibu lit-talibi. Tapi misalnya alif lam, lam bertemu alif lam, ya, at-talib. Misalnya. Penulisannya teman-teman, lamnya alifnya dibuang, hamzahnya dibuang, li talibi. Li ziyarati sama ini. Ya harusnya kalau apa namanya, kalau tidak ada alif lam, ya, kalau dia kasroh, ya berarti harus dikasih alif lam, li ziyarati. Kenapa nggak ada alif lam tapi dibaca li ziyarati? Karena dia mau diidhofahkan, dia mau disandarkan. Kalau mau disandarkan berarti nggak boleh dikasih alif lam. Li ziyarati. Berarti kalau dia disandarkan, kata yang disandarkan itu namanya mudhof, yang disandar kepada adalah mudhof ilaih. Li ziyarati khalati mudhof ilaih. Li ziyarati khalati. Kenapa enggak khalatin atau enggak li ziyaratil khalati, untuk mengunjungi bibi? Li ziyaratil khalati. Ya kenapa? Karena enggak Dia alif lam dan alif disandar karena mau disandarkan lagi disandarkan Ustaz. lagi. Ya. Karena mau disandarkan lagi pada kun. Ya, kalau mau disandarkan nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Alif lam itu berarti berarti antum nggak menyandarkan atau pegangin. Kalau tanwin atau kasih tanwin atau berarti antum tutup jalannya untuk disandarkan. Ya, kalau mau sandarin lepasin. Misalnya atau mau ini al-babu atau babun, antum mau sandar kepada kata as-sayyar. Ya. Kalau antum mau sandarkan,
Nggak boleh alif lam. Alif lam ini seakan-akan antum pegangin dia. Antum pegangin kata itu sehingga nggak bisa disandarin. Yang kedua, antum sudah hilangkan alif lam. Sandarannya, pegangannya antum sudah buang. Antum buang. Tapi antum kasih tanwin, antum berarti antum halangin. Antum kasih hijab di sini. Antum halangin dari dia mau disandar tapi dijagain. Dihalangin untuk disandarkan. Berarti bagaimana cara biar dia disandarkan? Hilangkan alif lam, hilangkan tanwin. Babu. Sayyar. Gitu ya. طيب أذهبتن لزيارة خالتكن يا بناتي صحيح ممتاز apa artinya Syekh ke Apakah eh, kamu telah pergi menziarahi bibi kamu gitu, mengunjungi bibi kamu, wahai baik anak-anak. ya apakah kamu telah pergi ya untuk mengunjungi atau untuk kunjungan bibimu nah, bibi susah itu bahasa Indonesia ya untuk pakai pakai kerja soal aja ya pakai kerja kata kerja ya ya apakah kalian telah pergi untuk mengunjungi bibi kalian wahai anak-anak perempuanku ya memang begitu terjemahnya sebegitu ya karena terjemah itu kan apa namanya menyesuaikan dengan rasa bahasa yang ya yang kita menerjemahkan kepadanya. Taib. Nah, taib mumtaz ya Syekh. Oke. Fadal an Syekh apa? Sarhun Nasar. ya. Ya. Fadal Syekh. Zahaba akhi ilal matori. Mumtaz. Zahaba. Mumtaz. Zahaba akhi ila al-matari. Terjem ya Syekh Sarhun. Saudaraku telah pergi ke bandara. Mumtaz. Itu zahaba akhi ya. Karena yang melakukan satu orang akhi sedang kita bicarakan berarti dia ya saudaraku berarti dia gaib. Al-ghaib. Dan akhi menunjukkan satu berarti al-ghaibul mufrad. Dan dia muzakkar, al-muzakkaru. Berarti kata gantinya huwa. Ya, dan fil huwa adalah zahaba. Zahaba akhi ilal matari. Saudaraku telah pergi ke bandara. Mumtaz. Fadal ya setelah saya Sarhun Syekh Man Rahmat. Fadal. Eh, ah, akhwati, Akhwati. Akho. aku, akhwati, Bukan akhwat ya. Kita sering menyebutnya akhwat. Padahal akhwat. akhwati, bukan saudaraku, jamak berarti, Nah, berarti dia apa? berarti Berarti dia jahabna ya Ustaz ya. mumtaz. Sahih. Zahabna. Betul. Jahabna eh, i, ilal kali Ilal kul. Kulli. ila kuliati, Mumtaz. Akhwati dhahabna ilal kulliyati. kuliyati, Lam sama yanya tasydid. Ilal kulliyati. Fakultas. kuliyati, oke, oh, Baik, kuliyati, fadal tarjim ya oke. Syekh Rahmat Mumtaz. Berarti Syekh Rahmat. saudari-saudariku ya berarti Ustaz ya. Sahih, Baiknya. Mumtaz. Saudara-saudaraku, Saudari-saudariku eh, pergi ke kampus lah Ustaz ya. Pergi ke fakultas. pergi ke fakultas. Taib ya. Ya, kalau kampus al-jami'ah. Oh, Maksudnya lebih spesifik lagi ke fakultasnya. Taib. kuliati, oh fakultas kuliati. Taib, Mumtaz ya Syekh Rahmat ya. Betul ya, akhwati berarti dia kata gantinya Ketiga. hunna. Hunna. Saudara-saudaraku, berarti saudari-saudariku, berarti kita lagi sedang bicara, berarti dia gaib. Gaib, jama, mu'annas. Yaitu hunna. Dia gaib, dia jama, dan dia mu'annas hunna, berarti fi'il perubahan dari zahabannya zahabna. Hunna. Hunna zahabna. Mumtaz. Fadal Syekh Joni. Inti zahabti ilal madrasati ya Aisyatu. Ait ya Syekh Joni. Zahabti. Al-zahabti. Anti zahabti ilal madrasati ya Aisyatu.
ممتاز. طيب، أحسنت. ترجم. أحسنت يا شجري. تفضل ترجم. ممتاز. Apakah kamu pergi ke sekolah, wahai Aisyah? طيب، ممتاز. هي boleh أنت ذهبت atau langsung ذهبت إلى المدرسة يا عائشة. صحيح، ممتاز. Nah, kalau ya Aisyah berarti kita ajak ngomong. Berarti dia mukhatab. Mukhatab, kemudian dia sendiri berarti mufrad, ya. Kemudian muannas. Mukhatab mufrad. Al-mukhatabul mufradul muannatsu. Aisyah satu orang. Tapi kita ajak bicara mukhatab berarti. Dan dia muannas anti. Ya Aisyah tuh ya. Adzahabti ila al-madrasah. Mumtaz. Baik. Ada lagi? Ada lagi? طيب، تفضل الألمان شيخ. Mana ya, Ustaz? تحدث lagi ya. Ya, طيب. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'li fi'li فعل. فعل fi'lin biwad'i fi'lin ماض. madin madin ya, Ustaz. لا، ماضي صحيح. ماض. Munasiban fi kulli طيب شيخ، أوكي. minal minal amakinu من khaliyat من حرف جر. minal amakini ya. من الأماكن. فعل Minal ماض. غير فعل ماض مناسب. يا. فعل ماض munasibin في كل. fi kullin amakini من amakinil من minal الأماكن. amakinil khaliyati. طيب، ممتاز. يا بوضع فعل ماض مناسب في كل. يا. طيب، ترجم يا شيخ. شيخ شندرا، أكمل الجمل الآتية بوضع فعل Sempurnakan ماض مناسب. kalimat-kalimat berikut dengan apa tadi biwati dengan meletakkan meletakkan fiil madi fiil madi munasibin. eh munasibin apa tadi Suitable. Sesuai. Cok. Cocok. sesuai cocok Nah, dengan fiil madi yang sesuai gitu ya nah. dalam setiap ya, jadi baca Minal, dari tempat-tempat yang kau. dari tempat-tempat yang kosong Baik. ya. Kita sempurnakan kali tempat-tempat yang kosong ini dengan meletakkan Fiil fi'il madhi madi. yang sesuai dalam kalimat-kalimat Hmm. ini. Baik, fadhal. A- adana apa nih Nah, sekarang tadi zahaba. Sekarang fi'ilnya sesuai ya, sesuai. iya Atau harus banyak harus tahu banyak artinya kosakatanya. iya Iya, iya. Coba coba al-azan. Titik-titik adana ya apakah Muhammad. titik-titik al-azana ya ya, baik. Ah, Azan kaitannya sama kata kerjanya apa mendengar azan? mendengar Nah, apa yang mendengar? Maka itu apa dan, mendengar dan sami'a fiil ini semua fiil sudah antum dapatkan ini. Ya. ya Baik, berarti apa? sami'a adana ya Muhammad ya Muhammadu. Lah, sami'ah huwa. Antum ngomong sama huwa apa ngomong sama Muhammad? Oh, Huwa eh, sami'ah. Sekarang kita ajak ngomong mukhatab. oh, sami sami tu sami tu Sami itu ana. eh Antum tanya sama Muhammad. Wahai samita Muhammad. ya samita samita Ah, Ustaz. ulangin kata-kata tanya. Ya Asami samita samital adana ya Muhammadu. mumtaz. Ya Muhammadu. Ada ya mabniun ala dhammah.
طيب أسمعت الأذان يا محمد. ممتاز. Apa tarjimnya si Chandra? Apakah kamu mendengar azan, wahai Muhammad? طيب ممتاز صحيح. تفضل شيخ صرخ. Nahnu laibna kurotas salatil yauma. صلتي صلى تسجد صلتي. Salat ini. Nahnu laibna kurotas salati al yauma. ممتاز. Nahnu laibna. Mumtaz. Itu sudah banyak kosakatanya harus ini ya. Laibna. Ya. Laibna. Sahih, mumtaz. Kami bermain apa? Syaikhul tarjim. Eh, boleh ya hari ini. Bola apa? Kok salah, salah. Salah, oh, Kok salah. basket ya. Basket. Kami bermain bola basket hari ini. Mumtaz. Laibna. Sahih. Laibna nahnu. Tapi mumtaz. Fadal Syekh Rahmat. Ah, komis Kumsoni, kumsoni wa manadil. komis Kumsoni. komisoni Bukan komisoni, kumsoni. Jamak dari komisun, kumsonun. Kumsoni kumsoni wa wama manadili. wamana dilia umi, berarti Taib. Kira-kira apa kata ibuku, kerjanya pas? berarti Kumsoni apa kumsoni? Mana apa makna ya, kumsoni ya, Syekh Rahmat? Jamak dari baju, komisun. Komis, baju-baju. baju berarti Baju-bajuku. baju. Manadil, jamak dari apa? Dil, Manadili. sapu tangan, Sapu tangan, berarti sapu sapu tanganku. Ya, berarti kan apakah titik-titik baju-bajuku, sapu tanganku, wahai ibuku? Kira-kira ya, apa kata ya, kerjanya? hmm, Apa yang kaitan sama baju-baju sama sapu tangan? dicuci kali Ustaz ya, Cuci. apa Bahasa Arab apa? Cuci. apa cuci Bahasa ya, Arab gosala. berarti Sekarang sesuaikan dengan ya ummi. berarti kan dia Ummi berarti jamak baju-baju, umi ibu ummi. berarti cewek. Yang Eh, diajak ngomong siapa nih? Fiil ini sama orang yang sama pelakunya nih. Pelakunya ini ummi. Ummi, tapi ummi ini goib apa mutakalim apa mukhatab? Dia orang ketiga yang dibicarakan, apa orang kedua yang diajak bicara, apa orang pertama yang berbicara? Ya ummi. orang ke Ya ummi. orang kedua berarti Nah, orang kedua berarti kata gantinya kalau perempuan apa anta apa anti? anti, Anti berarti gimana? Masukkan kata kerja ini kepada anti. berarti anti. Berarti apa ya, kan tadi kan Kata dasarnya gosip, kan gosal, berarti tadi cari mensyukurkan dulu. Tambahin apanya tadi? Kalau go anta, gosalta Ustaz, apa anta gosalta, anti sekarang. Kan umi. Kalau Pak umi Abi gosal gosalta. Apa? gosalti berarti gos Gosalti. Berarti apa gimana? Gosal, agosalti kom koms kumsoni, kumsoni. kumsoni wama wamanadi wama wamanadili Nadili. wamanadili ya umi, طيب ممتاز. ترجم شيخ أحمد. eh, apa apakah eh, baju apa baju 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 dan bajuku dan apa Gosalti. Apa baju, mana gosalti? Gosalti. mencuci, Cuci. Apakah kamu? apakah kamu mencuci, Nah, eh, wa- mencuci baju-baju dan sapu tanganku ya, ku. ya Wahai, ibuku, wahai ibuku. wahai ibuku. طيب. طيب ممتاز. وهي ibuku ممتاز. Atau terakhir saya Joni. المدر- المدرس درس على سبورته. ممتاز. Eh, المدرس الدرس على السبورة. hmm, Kataba bisa ya Ustaz, kataba. ممتاز. كتب ممتاز صحيح. Katabal mudarisud darsa ala saburati. ممتاز. ممتاز يا كتب
Ya, kataba. Mumtaz ya. Katabal mudarrisud darsa ala sabura. Mumtaz. Arjim ya Syekh Jani. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Mumtaz. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Mumtaz. Coba teman ya. Dulu kita ya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan datang. Ada yang bertanya teman? Man minkum yas'al. Indaku soal. Yang kurang jelas, kurang paham. Ya. Dipelajari apa namanya tab apa itu ya tabelnya itu ya. Ya, Ustaz. Jadi rujuk pada tabel nanti. Tapi kalau nggak ada kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma Wa la ilaha illa anta wa astaghfiruka bihamdika wa atubu asyhadu an la ilaik. ilaha illa Barakallahu anta fiikum. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum ya